Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Sebelum kita sapa salah satu redakturnya, kita sapa sekarang ya kayaknya ya. Dia udah nggak sabar sebelum kita menyapa salah satu redaktur koran Mimbar Umum, saya sebagai host awalnya dulu ya, mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan kita datangkan juga jadi satu-satu nih Bang Jamar Sidik, redaktur halaman 1 dari koran Mimbar Umum ya Bang ya. Iya, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin ya Bang, maaf lahir batin. Buat pemirsa juga minal aidin wal faizin Bang. Oke. Bang, ini aku udah lihat korannya dalam seminggu terakhir sejak terbit. Kayaknya terlalu banyak ya Bang isu-isu hangat yang ini paling terakhir itu ya Bang ya, soal kebakaran ya Bang, terus soal banjir bandang, terus soal polisi Akhirudin ya Bang ya. Itu terus ada kantor MUI yang kantor MUI. Banyak ya, terlalu banyak ya. Kita ulas satu-satu nih Bang ya. Mulai dari mana nih kita ulas soal awal pasca liburan Idul Fitri, kita dikejutkan dengan peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sembahi, Sibulangit, Sumatera Utara. Bukan cuma di Sembahi kayaknya Bang ya, di Padang Sidempuan juga ya, kayaknya. Ada beberapa daerah mengalami banjir bandang. Nah, ini terkait cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Apalagi kan kemarin kita dapat menerima kabar bahwasanya Kota Medan itu akan mengalami panas yang luar biasa. Panas hujan. Untuk itu Mimbar Umum menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, dan ini juga sudah disampaikan oleh Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution agar masyarakat yang tinggal di pinggiran-pinggiran sungai untuk lebih berhati-hati. Yang ada di terutama di bantaran Sungai Deli itu ya, Deli, Sungai Babura. Itu kan hilirnya dari Sembahi ya. Nah, di situ kita juga meminta kepada oknum-oknum penambangan hutan agar pemerintah untuk menertibkan lah. Karena masih ada kayak kemarin ya Bang, video yang viral itu tersebar di media sosial itu Bang. Kayaknya aku lihat masih ada ya gelondongan besar ya yang muncul ya. Jadi kuat dugaan banjir bandang itu terjadi karena ada penebangan liar. Masih tetap ya Bang ya. Jadi tentu kita minta pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tingkat 2 untuk lebih ketat mengawasi agar musibah-musibah ini bisa diantisipasi. Ya, beruntung saja tidak ada korban jiwa, hanya yang kita lihat di video yang viral ada satu mobil yang terseret arus dan hancur lebur ketika didapati sudah hancur lah ya, udah bentuknya udah kayak kayaknya. Oh ya, itu di Sembahi ya Bang ya. Kalau yang di Padang Sidempuan aku ada baca tuh ada 1 orang anak korban, dia hanyut ya Bang ya. Ada 2 rumah yang diseret arus. Terseret arus. Di Samosir juga Bang. Samosir di pinggiran Samosir tuh rumah sih kena juga banjir. Kayaknya merata di seluruh Sumatera Utara untuk cuaca ekstrim ini. Jadi dihimbau untuk berhati-hati juga ya Bang ya. Ini cuaca, apalagi ini ya Bang ya, kalau misalnya mau bepergian, itu bagi masyarakat yang mau bepergian, aku juga ngulangin dari yang aku baca itu dari pernyataan Dinas Kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang mau bepergian dari jam 11 siang sampai jam 16 jam 4 sore itu sebaiknya jika tidak terlalu penting dihindari untuk keluar dari rumah untuk menghindari penyakit akibat cuaca panas ya. Oke, Bang, itu kan tentang cuaca ekstrim. Nah, itu kasus lainnya tuh gimana? Itu awal tuh. Ada lagi kasus yang juga viral. Salah satu perwira di Polda Sumatera Utara
itu mendapat sanksi tegas dari Kapolda karena membiarkan anaknya menganiaya kawannya ya. Iya. Nah itu viral juga ya Bang ya, Iya. yang dipukulin yang malah dia udah biarkan gitu, Iya. bukannya melerai, sorry, Iya. bukannya melerai ya Bang Iya. ya. Itu kemarin kayaknya udah kena etik ya Bang ya, udah Ya, sidang etik ya. Dari hasil keputusan dari sidang etik itu AKBP Akhirudin Hasibuan ini telah ditetapkan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Istilahnya dipecat lah itu ya Bang Iya, ya. dipecat. Nah, dari hasil penelusuran Polda Sumut banyak juga hal-hal yang menyimpang yang ditunjukkan oleh AKBP Akhirudin ini. Itu seperti apa Bang? Penimbunan solar yang mengaitkan atas nama dia Terus dia nerima ya Bang ya, 7,5 juta per bulan ya Bang. untuk solar ilegal itu kan gitu. Nah ada beberapa lagi yang menjadi faktor dia di PTDH. Selanjutnya di hari Rabu kita menempatkan berita headline kita, kantor MUI pusat itu ditembaki oleh awalnya orang tak dikenal. Nah, dari hasil penyelidikan ternyata yang pelaku adalah seorang petani. Tetapi banyak kejanggalan yang terjadi. Dari hasil penelusuran MUI sendiri, ternyata pelaku ini yang mengaku nabi tadi Mengaku nabi ya Bang ya. memiliki saldo di rekeningnya itu sampai 800 juta. Wow. Ini kan bertolak belakang dengan dianggap bertolak belakang dengan Sebenarnya kalau petani kalau di luar negeri itu memang orang kaya Bang ya, beda Iya. sama yang di Indonesia kan. Kita kan paham kalau di Indonesia ini gimana gitu kan. Nah, tetapi beberapa tokoh mengindikasikan kejadian ini karena dekat-dekat tahun politik, ada unsur politisnya. Ada unsur politisnya, Saat Bang, ya. ini dan kemarin polisi telah memanggil 19 orang saksi untuk dimintai keterangan. PPATK sudah menelusuri dari aliran dana ke pelaku. Dan satu lagi keanehannya, ketika dia diamankan dia kan langsung pingsan, lalu tewas. Di sini juga meninggalkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Kenapa Bisa seperti itu ya Bang. karena tidak dipukuli. Kalau rumah sakit bilang dia mengidap penyakit jantung. Jadi ini bisa unsur politik, Ada unsur bisa politisnya, ya. ada unsur politis. Ini tetap ya politik di tahun-tahun ini pasti itu kalau Iya, iya. semua dihubungkan dengan politis. Mudah-muhadan cuaca ekstrim tadi ya jangan sampai dihubungkan dengan cuaca Iya. ekstrim ya Bang ya. Oke Bang, Lalu, kita lanjut. nah ini ada sebuah tragedi yang memilukan kita memang. Di hari Rabu kemarin, dua bocah balita yang tinggal di Jalan Selamat Pulau, Kecamatan Medan Amplas, meninggal dunia karena tertanggang. Itu Nah itu kita mengucapkan belasungkawa. Nah kejadian ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lainnya, agar ketika orang tua bekerja tidak meninggalkan anaknya di dalam rumah atau di dalam kamar dengan kondisi terkunci. Ya sebaiknya seperti sebelum kita take tadi, Amel bilang untuk menitipkan kepada tetangga atau orang membayar tua. ya kalau memang nggak bisa ya. Pasti ada lah Iya. tetangga yang bisa dipercaya, minta tolong gitu, walaupun janganlah dibiarkan berdua di kamar dikunci gitu. Ini kan miris sekali kan Miris itu. ya di dalam rumah. Sebenarnya kalau aku lihat-lihat dugaan-dugaan itunya kan katanya ada yang bilang karena handphone, jadi karena korslet handphone, ada yang bilang juga karena main mancis anaknya dalam. Nah, itu dikunci main mancis itu masih anak umur 3 dan 4 tahun megang mancis Bang, ya Allah, Kan aku sangat riskan pikir ya sekali, megang kan? megang handphone itu Ini udah
kita ingatkanlah kepada orang tua untuk lebih waspada. Jangan lalai lah. Jangan lalai ya. Apalagi ada barang-barang yang mudah terbakar di dalam kamar kan. Kita kan nggak tahu juga kondisi seperti apa. Karena kan kalau misalnya di sekitar rumahku juga Bang itu ada beberapa orang juga, orang tua yang bekerja dua-dua mengunci anaknya di dalam rumah. Nah, walaupun mengunci, katanya gini kuncinya memang diberikan sama tetangganya gitu kan. Tapi ya sebaiknya jika kan kita nggak tahu juga, tetangga juga kadang nggak perhatikan atau apa kan, rumah itu kan penuh dengan alat-alat yang nggak kita prediksi juga ya kan, karena pasti adanya saklar ada juga ya kan Bang. Jadi sebaiknya itu ya harus adalah yang menjaga gitu ya. Apalagi masih balita kan, belum bisa berpikir, belum bisa mana yang apa, mana yang baik buat dia dan berbuat buruk sesuai keinginan dia. saja. Oke Bang. Ada lagi yang mau kita kita bahas Bang? Satu lagi? Terakhir kita mungkin masuk di politik. Ini memang harus tetap dibahas ya Bang di tahun politik ya Bang ya? Kemarin Presiden Joko Widodo itu mengumpulkan partai-partai ketum-ketum parpol di istana. Dan ini mendapat kritikan keras dari beberapa tokoh. Kenapa Bang? Karena kan kepala negara memanggil semua ketua parpol itu kan biasa. Iya, tapi ini kan tidak hari ini yang dipanggil hanya koalisinya saja. Kan bukan gitu. Semua. Dan membicarakan soal politik ke depan, soal koalisi besar yang akan digagas oleh presiden sendiri. Nah, para tokoh bilang ini tidak etis lah, melanggar. Sepertinya melanggar tidak etis ya. Dia tidak memisahkan antara dirinya sebagai kepala negara dan sebagai seorang politisi ya Bang, sepertinya. Tentu kita juga berharap kepada orang nomor 1 di Republik ini yang saat ini dijabat oleh Presiden Joko Widodo agar lebih legowo lah untuk meninggalkan kursi kepresidenan. Nggak perlu juga harus terlalu dalam memasuki area perpolitikan ini ya. Dan jadilah negarawan, kan itu yang kita harapkan. Yang memimpin itu sebenarnya negarawan ya Bang ya, jangan menjadi seorang politisi. Iya betul. Oke Bang, kita sudahi fokus kita. Aku pinjam seperti biasa, jangan mau lupa ya, udah lama juga nih Bang kita nggak Oke Bang, jadi sebelum kita sudahi ini ada banyak berita-berita yang viral ya Bang ya, yang menjadi headline di koran Mimbar Umum. Dan Abang promosiin Bang, ini koran Mimbar Umum bisa didapat bisa diperoleh di counter-counter koran terdekat di tempat Anda. Dan dibanderol hanya 4.000 saja. 4.000 saja ya Bang ya. Oke, pemirsa, ini koran Mimbar Umum edisi kayaknya tampilannya udah keren-keren, warnanya juga udah keren. Jadi atau bisa berlangganan di My Edisi. My Edisinya udah ada. Jadi harga di My Edisi dengan harga koran sebenarnya sama ya. Jadi kalau emang mau baca virtual itu bisa download di My Edisi. Kalau takut ketinggalan dengan kehabisan, nggak bakal kehabisan kalau di My Edisi ya Bang ya. Oke, jadi kalau update terus, jadi sama sih tampilannya juga sama, itu di My Edisi. Kalau emang pengen cepat dapat fisiknya itu bisa di counter-counter yang menjual koran di mana itu? Di dekat kediaman. Di sekitar Jalan Dena, di tengah kota juga banyak itu Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Zafar atas waktunya. Oke, aku kembalikan koran Abang ya. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.